The President Center selain menjaring pemimpin ideal masa depan juga berperan serta mewujudkan pengembangan program penerapan inovasi di bidang antara lain kedaulatan dan ketahanan pangan, sektor pertanian, sistem ekonomi kreatif dan digital, teknologi alternatif dan energi terbarukan, peningkatan potensi maritim dan industri kecil, pengembangan transportasi masa depan, bermitra dengan Frogs Indonesia yang telah memproduksi mobil terbang pertama di Indonesia, menggelorkan kesenian dan kebudayaan Nusantara, serta pengkajian hukum, perundang-undangan, dan kebijakan publik. Kembali bersama saya, Gatot Suryo, di acara Presiden Talk yang diselenggarakan oleh The President Center, lembaga independen pusat pemberdayaan kepemimpinan bangsa. Kali ini mengangkat tema Financial System and Capital Investment. Sudah hadir bersama saya seorang entrepreneurship muda, ahli bidang bisnis, strategi, Bachelor of Commerce, BCom, untuk bidang studi Communication and Media Studies, Universitas Paramadina. Hobinya menembak, memanah, bermain bola, dan sempat membeli klub Batavia FC Liga 3 Regional. Saat ini sebagai Chairman of the Board di Aguslan Lekswara, Chairman Komite Aguslan Capital Corporindo, dan aktif di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, kesenian, olahraga, politik, dan bisnis. Dia adalah Dwi Wardanu Aguslan atau lebih dikenal sebagai Danu Aguslan. Selamat datang, Mas Danu. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Gatot. Sehat, apa kabar? Ya, sehat. Baik, sehat semua ya, Mas Danu. Alhamdulillah. Tetap aktif di tengah pandemi ini ya. Harus aktif, Mas. Iya. Mas Danu, terima kasih sudah hadir, berkenan hadir ya. Sama-sama. Tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kali ini kita mencoba mengangkat sebuah tema financial system dan capital investment. Langsung saja saya masuk ke segmen pertama, Mas Danu. Saya langsung bertanya aja nih, karena waktunya dibatasi nih. Langsung nih ya. Langsung saja, Mas Danu. Mas Danu, kita bicara sistem keuangan ya. Sistem keuangan adalah kumpulan lembaga keuangan dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dalam memperlancar semua transaksi keuangan. Bagaimana menurut Mas Danu jalannya sistem keuangan di masa pandemi yang dilaksanakan oleh pemerintah? Oke, jadi kalau ngomong pandemi ini kan seluruh dunia ya. Jadi nggak bisa kita pungkiri bahwa yang mengalami namanya defisit itu nggak cuma Indonesia. Semua jadi, ya. Jadi kalau saya mau baca, boleh saya baca datanya ya? Oh, silakan Mas Danu. Ini 2021 itu Amerika Serikat itu minus 8,7%. Jerman minus 3,2%. Ini kita ngomongin yang powerhouse aja ya. Prancis minus 6,5%. Italia minus 6,2%. Jepang itu minus 6,4%, Inggris minus 9,2%, Kanada minus 8,7%, Indonesia nih 5,5%, China 11,8%, India 10,9%, Malaysia 4,7%, Thailand 4,9%. Nah, kurang lebih kan berarti kalau kita ngomong pandemi ini kan banyak yang terdampak ekonominya. Nah, kalau kita balik lagi ke pemerintah ini kan bahwa ini pandemi ini kan banyak kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak bisa berjalan dengan semestinya. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang jatuh, banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kehancuran. Nah, saat ini kalau kita ngomongin masalah bagaimana pemerintah menangani sistem keuangannya ini, nah kita ngomong lagi ke data lagi bahwa seharusnya dalam keadaan kita warfare, perang senjata biologi seperti ini, kita ini harusnya kan
kalau dari belajar dari udah saya belajar kita ngomong yang udah dulu sebelum pandemi deh, bahwa di Indonesia ini APBN kita 2015 itu defisitnya 318,5 triliun. 2015 Mas Danu. Ya, 2016 itu 307,7 triliun. 2017 330,16 triliun. 2018 325,9 triliun. Dan terakhir nih sebelum pandemi 296 triliun. Ya kan? Kalau kita bernegara itu kan harusnya kita untung. Kalau jangan kita mengandalkan insentif pajak aja dinaikin, sementara ini kan kebijakannya kan untuk menaikkan pendapatan negara supaya tidak defisit, itu kan katanya kan Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani yang terhormat nih Ibu, mohon maaf nih Bu ya. Jadi dia kan minta bahwa pajak itu dinaikin. Saya baca data lagi ya Mas ya, nggak apa-apa ya. Silakan Mas Danu. Jadi apa namanya APBN kita ini 26,9 itu untuk belanja pegawai, ya kan? Terus itu ini kita ngomongnya pos-pos besarnya aja ya. Terus untuk ekonomi 26,2. Terus habis itu yang sebesar nomor 3 itu perlindungan sosial 13,3% dari 2.700 triliun. Sekarang gini aja. Apakah kita harus tetap berpikir pola pikir dengan sebelum pandemi? Ini kita lagi di masa pandemi ini kan, kalau kita menganalogikan sebuah keluarga ini, kita lagi kesusahan nih, Bu ya, kita ngirit gitu, atau kita dengan duit yang ada ini kita berdayakan untuk sesuatu yang produktif. Oke. Seperti apa itu ya kalau yang produktif? Menurut saya produktif harusnya BUMN ini digenjot. Jadi gini, dibuatlah BUMN baru. Jadi alokasi itu jadi dipangkas nih. Misalnya buat negara ini alokasi aparatur nih dipangkas, yang nggak perlu itu kan, jadi banyak kementerian itu yang manusia sebenarnya tidak perlu ada di situ. Itu menghabisin anggaran toh. Yang mengirit itu tadi ya, mengirit anggaran. Dengan mengirit anggaran, kita bisa bikin BUMN yang produktif. Contoh yang kita bicarakan di Presiden Talk sebelumnya, bahwa kita bisa bikin BUMN untuk UMKM, kita bisa bikin BUMN untuk kerajinan tangan, makanan, terus pertanian, khusus untuk pertanian sendiri gitu loh. Jadi banyak hal yang bisa kita lakuin gitu di situ. Jadi baik, Mas Danu. Terpaksa saya potong ini. Nggak apa-apa. Nah, kalau kita ini pengamatan Mas Danu ini mengenai pasar keuangan ya. Sistem keuangan juga merupakan seperangkat institusi yang memungkinkan pertukaran dana mencakup berbagai lembaga keuangan seperti bank, Mas Danu, pasar keuangan, kemudian perusahaan asuransi dan sebagainya. Ini bagaimana menurut Anda terhadap perkembangan pasar keuangan di masa pandemi ini? Kita bicara yang di masa pandemi ini saja, Mas Danu. Nah, kalau kita ngomongin masa pandemi, nggak bisa kita lepas dari sejarah dulu. Bahwa kita ngomong dari pasar keuangan dulu ya. Awalnya pasar keuangan, jadi kita nih sebagai bangsa Indonesia ini kita harus bangga bahwa adanya pasar keuangan atau sistem IPO atau saham terbuka itu pertama kali itu ada di Belanda pada tahun 1600 awal. Sebelum adanya ekspedisi ke sini, itu diprakarsai oleh 17 bankir Yahudi yang nama kelompoknya Hirneven 17. Hirneven 17 itu mereka patungan kongsi untuk mengambil apa yang ada di negara kita, contoh rempah-rempah, beras, dan produk-produk lainnya pada saat itu dibutuhkan di sana, karena pada saat itu kan mereka mengalami sakit asma yang membutuhkan rempah-rempah dari sini. Nah, itu kan mulai perawalannya di situ, bahwa pada saat itu ini pasar keuangan dunia ini bisa dikembangkan. Itu cikal bakalnya pasar keuangan dunia saat ini tuh ya munculnya di negara ini. Kemudian kaitannya dengan masa pandemi, Mas Dan. Nah, dengan masalah pandemi ini, jadi gini, sistem ini pada saat itu kan dianggap berhasil. Pada saat ini kita lihat banyak sektor-sektor yang sebenarnya tidak menguntungkan tapi meroket nilai sahamnya. Contoh, kita ngomong Gojek, apakah Gojek sudah untung?
Belum kita ngomong lagi masalah teknologi yang lain kayak SpaceX, kayak Tesla udah untung. Oke, kita ngomong masalah teknologi SpaceX apa segala macam, apakah sudah untung? Tapi valuasinya sangat tinggi. Tapi yang sektor-sektor real yang benar-benar ada itu justru jatuh harganya. Bitcoin, kita ngomong Bitcoin, cryptocurrency, naik semua. Apakah duit itu benar ada? Nggak ada. Yang dimana yang nggak ada itu jadi tinggi, yang ada makin turun. Karena apa? Balik lagi, kita ini dikontrol oleh 1%, 99% kita penduduk dunia ini dikontrol kekayaannya oleh 1% orang. Nah, kita terjebak dalam sistem finansial, perbankan, pasar saham itu diciptakan oleh mereka semua. Kita terjebak di sini. 1%-nya itu apa itu? 1%. Kalau saya boleh buka, ada di situ orangnya semua di City of London, bukan di London ya, di City of London. Boleh cari City of London itu apa di Google. Nanti saya Google. Iya, cukup boleh, Mas Danu? Cukup? Boleh, nggak? Udah cukup. Saya lanjut ini. Sekarang mengenai ini, stabilitas sistem keuangan tidak hanya berlaku untuk sebuah negara, ya, tapi juga untuk industri perusahaan. Salah satu contoh misalkan usaha di bidang capital investment ya, memberikan modal kepada perusahaan yang memerlukannya. Modal usaha seperti apa itu Mas Dan? Terutama di masa pandemi ini. Oke, jadi sistem keuangannya jadi gini loh. Kita kalau untuk perusahaan sendiri itu kan bukan masalah sistemnya ya. Jadi sistem keuangan kan luas ya apa ngertiannya. Ya, ini modal sih. Ya, oke. Makanya saya ngomong sini ngomong kapital ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan tertentu itu kita lihat kebutuhannya dari perusahaan. Jadi gini, untuk membiayai perusahaan itu kan ada dua. Ada OPEX, operational expenditure atau pengeluaran operasional. Dan yang kedua itu ada capital expenditure atau kebutuhan kapital. Di mana perusahaan capital expenditure itu berbentuk misalnya kita punya pabrik. Kita butuh perluasan untuk mendapatkan revenue yang lebih besar. Berarti kan kita perlu perluasan pabrik. Perluasan pabrik itu mencakup misalnya aset dari tanah, habis itu membangun pabriknya supaya revenue naik, lalu habis itu ada mesinnya di dalamnya. Itu namanya kapital. Bukan infrastruktur tidak termasuk, bukan ya? Infrastruktur termasuk, infrastruktur yang ada di dalam itu kan infrastruktur kan bangunan kan infrastruktur. Nah, itu termasuk dalam capital expenditure. Nah, itu masuknya di aset kalau di apa namanya di KJPP nanti itu biasa di valuasi itu biasanya itu masuknya di dalam aset tak bergerak. Nah, yang kedua itu ada OPEX. OPEX itu operational expenditure di mana ada karyawan, kebutuhan karyawan, ada kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari dari pabrik itu, contoh dari bahan bakarnya kalau misalnya kita punya pabrik, listrik, konsumsi makan buat karyawan makan siang apa segala macam ada di situ semua. Nah, kita harus melihat dengan jernih bahwa apa yang saat ini krusial untuk menaikkan revenue sebuah perusahaan. Misalnya kita saat ini kita lemahnya di operasional. Operasional berarti kita suntik dananya di OPEX-nya. Gitu. Jadi kita harus lebih cermat lah. Kita riset dulu lah apa sih kebutuhannya, baru kita di situ invest. Jadi tidak asal memberikan modal gitu ya, harus kita lihat kebutuhannya apa. Ya, kalau misalnya kita asal ya kita bangkrut Mas. Mas Danu, ini dengan sistem keuangan yang stabil, ekonomi bisa terus tumbuh ya dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Untuk usaha di bidang kapital seperti apa sih dan bagaimana sistem dalam mengatur investasi ya? Sistem dalam mengatur investasinya Mas Danu. Sistem untuk mengatur investasinya. Jadi kalau saya memperhatikan dulu nih apa namanya apa yang di bidang apa yang kita kerjakan. Untuk jadi kan semua tuh treatmentnya beda-beda. Contoh kalau misalnya kita di manufaktur beda, di pertambangan beda, di semua hal tuh beda. Jadi harus kita research dulu, kita
apa namanya, kita lihat kebutuhannya dulu lah apa, seperti apa kebutuhannya gitu. Jadi ada prioritas-prioritas yang ini ya harus dijalankan, yang mana yang lebih prioritas utama gitu ya. Jadi kita research dulu. Berarti setelah kita research, kita temukan apa masalahnya, baru kita tentukan skala prioritas 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Setelah itu kita lakukan, pemetaan ya Mas Danu ya. Benar. Kita review, habis itu baru setelah kita lakukan, kita ulang lagi. Apakah ini kita sudah berjalan dengan baik, kita review lagi. Kita evaluasi lagi. Oke, keren. Nah, sekarang kita bicara risiko Mas Danu. Dalam memberikan investasi jangka panjang, tentu akan mengalami risiko-risiko ya, seperti perubahan nilai investasi itu sendiri dan penyesuaian nilai mata uang. Bagaimana strategi untuk memproteksi dan mengantisipasi risiko kerugian tersebut, Mas Danu? Jadi gini, kalau untuk investasi jangka panjang kan gini, kita itu kan selalu, kalau investasi itu kan melihat untuk jangka panjangnya, pendek dulu, menengah, panjang itu seperti apa perencanaannya. Nah, untuk dari situ kan, dari perencanaan itu kita bisa mengantisipasi manajemen risknya seperti apa, resiko-resikonya apa aja, dan di situ kan ada pelajaran namanya manajemen risk, di mana resiko ini bisa dikecilkan dengan solusi seperti ini, resiko ini dikecilkan seperti ini. Nah, balik lagi, seperti apa industri yang sedang kita investasikan. Jadi awal ya, perencanaan dari awal itu ya. Perencanaan dari awal. Jadi strategi jangka pendek, menengah, panjangnya seperti apa. Dan strateginya apa, pasti ada resikonya. Jadi kalau kita ngomong mengurangi resiko, ya kita pelajarin dulu industrinya. Oh, resikonya seperti ini, ya udah kita mengantisipasinya seperti ini. Betul, bagus. Oke, Mas Danu, kita istirahat sejenak ini, tapi kita akan coba lihat teman-teman dari TV Desa ini banyak sekali. Ampun, ini hanya absen nih ya, hadir menyimak dari Bandung, dari Klaten, ada dari Bengkulu, Kalimantan Barat, wah ini ada Gresik, Lampung, semua mengikuti. Halo Lampung, saya setengah Lampung loh. Oh iya, wah Mas Danu, halo Lampung, ini ada Lampung Barat 5 ini. Kemudian kemudian ada dari mereka hadir menyapa hai, semua menyapa hai. Saya kira kalau teman-teman pemirsa mau menanyakan sesuatu ke Mas Danu Aguslan, nanti bisa kita sampaikan ya. Baik, boleh, monggo. Baik Mas Danu, saya akan istirahat sejenak, nanti kita lanjut di segmen berikut. Acara ini diselenggarakan oleh Presiden Center, lembaga independen pusat pemberdayaan kepemimpinan bangsa, didukung Lembaga Musik Indonesia LMI, Asosiasi Komunitas Musisi Indie Kreatif Askomik, Kamar Musik Nusantara KMN, Perpromi, Perkumpulan Profesi Musik Indonesia, Jendela Ide Indonesia, GoPlay, dan TV Desa. Tetap ikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sebelum melanjutkan perbincangan saya dengan Danu Aguslan, kita simak video tayangan singkat berikut ini.